Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Angga Sipit 195. Nah oke guys, di video kali ini saya akan melakukan pergantian bearing puli belakang dan bearing bak CVT pada motor Beat ya. Nah oke cuy, ini saya beli ya, ini beli yang original Honda ya guys ya, bukan yang KW-KW Honda. Nah ini ada bearing bambu untuk bearing puli belakang ya. Terus ada bearing bak CVT juga, dan ini bearing puli belakang juga guys ya. Jadi untuk bearing puli belakang itu ada dua, ada bearing bambu ya seperti ini, dan ada bearing yang biasa gitu guys. Nih saya buka dulu ya. Ini saya beli online tapi yang original. Nah ini bearing bak CVT ya, ada kuningan seperti ini. Nah ini original Honda guys ya. Nah ini bearing puli juga guys, cuman yang versi biasa ya, bukan bearing bambu. Kalau yang ini bearing bambu guys. Nah saya juga beli ini guys, beli stempet atau grease ya, grease CVT yang original Honda juga ya. Nah ciri-ciri bearing CVT, bearing bak CVT ya, bearing bak CVT ketika rusak ya timbul suara ya ketika motor berjalan, atau apalagi ketika awal digas ya, krek 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 krek, krek gitu ya, atau krotok 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 krotok. Nah itu bisa jadi bearing CVT bearing bak CVT udah rusak ya guys ya, atau si kuningannya udah aus, udah minta ganti gitu guys. Kalau untuk bearing puli belakang ya, yang dua, bearing bambu dan bearing yang satu laginya, biasanya ciri-cirinya ketika diputar bannya ya, nih ketika diputar itu berat ya, dan timbul suara rrr ya. Nah seperti itu. Nah ya, ini berat ya, nggak enteng nih. Jadi langsung saja kita buka dulu untuk bak CVT nya guys. Oke. Nah oke guys, jadi untuk bak CVT udah saya bongkar ya, sudah saya bongkar semua nih guys ya. Jadi untuk bearing bak CVT nih, ini si kuningannya udah kemakan ya, udah aus. Jadi ini harus diganti guys ya. Ini sebenarnya masih bisa ganti kuningannya doang ya, cuman ya saya maunya sepaket gitu ya sama kelaharnya gitu guys ya. Dan untuk kelahar puli nih ya, ini kelahar bambu dan ini kelahar yang biasa ya. Nih sebenarnya untuk kelahar puli di motor saya belum terlalu parah ya. Nih kita dengerin ya, kita tes. Nah belum terlalu parah ini guys ya sebenarnya tuh, cuman ya kita ganti aja guys, kita peremajaan bearing-bearing pada bagian bak CVT, pada bagian CVT khususnya. Oke. Untuk membukanya kita buka dulu ini ya. Nah kalau untuk membuka bearing bak CVT ini saya udah bikin tracker ya sebelumnya. Di video-video sebelumnya juga saya sering memvideokan cara buka ini ya, cara buka bearing bak CVT ini guys. Oke. Nah sebelumnya mau saya cuci dulu guys part-part CVT-nya ya. Jadi saya skip dulu. Nanti saya lanjut pas pembukaan bearing ya, bearing bak CVT dan bearing puli. Oke, langsung saja guys. Nah, oke guys, langsung saja kita ke pembukaan bearing bak CVT ya. Nih, seperti ini. Ini saya bikin tracker ya. Jadi sudah saya persiapkan trackernya ya. Udah saya bikin dari dulu ya. Jadi seperti ini gambaran trackernya yang saya buat ya guys ya. Seperti inilah. Jadi langsung saja kita buka untuk bearing bak CVT guys ya. Jadi untuk di bearing bak CVT ini ada semacam snap ring ya, atau ring pengunci. Jadi kita harus cabut dulu snap ringnya guys, pakai tang snap ring ya guys. Nah jadi seperti ini ring pengunci atau snap ringnya ya. Setelah dibuka baru kita tracker guys untuk bearing bak CVT nya ya. Nah trackernya kita
ganjel pakai ini ya nih, biar si trackernya nggak kemana-mana ya, biar ngunci. Nah kalau udah, kita persiapkan untuk tahanannya ya di atasnya. Bentar guys. Nah seperti ini ya, siapkan tahanan di atasnya. Aduh agak susah ini guys ya. Biasanya saya ada temen ya, kalau sama teman mudah, ininya dipegangin sama temen gitu ya, si tahanan atasnya. Ini berhubung sendiri jadi agak susah guys. Nah seperti ini ya. Langsung kita kencengin baut yang 14 ini ya. Nih. Nah seperti ini guys. Ini harusnya atasnya ditahan ya, pakai baut kunci 14 lagi guys, seperti ini. Nah guys, ini susah ya kalau gak ada temennya ya guys, susah, gak ada yang megangin guys ya. Bentar dulu guys, kita kendorin dulu ya. Nah oke guys, jadi untuk ganjelan tracker bawah udah saya bikin keras ya, dan udah saya sesuaikan juga guys ya. Semoga kali ini si klahernya keangkat ya. Tadi juga kalau nggak lepas mah keangkat ya guys ya klahernya. Cuman si trackernya nggak kuat tadi ya, ganjelan bawahnya. Kali ini semoga kuat ya guys ya. Kita tracker lagi guys. Nah guys, ini pertanda ya kalau ada bunyi seperti itu, si klahernya keangkat ya. Ini terus sampai lepas ya. Dikit lagi guys, seujung kuku lagi. Nah ada bunyi ya, trok trok tuh. Nah ini udah lepas guys. Nah guys, ini untuk klahernya udah lepas. Nah seperti ini ya penampakan klahernya guys. Jadi langsung saja kita ganti klahernya menggunakan yang baru ya. Tapi sebelum diganti ini mau saya bersihkan dulu guys. Ini ada sisa-sisa stempet ya. Jadi langsung saja kita ke pembukaan klaher yang bambu ya, klaher bambu. Nah untuk membuka klaher bambu ini pakai kunci T guys. Ini cukup mudah ya kalau untuk klaher bambu dan klaher yang ini. Ini kita simpan di sini ya, seperti ini. Cari yang rata guys. Kalau untuk klaher bambu ini gak ada sepi pengunci guys ya. Beda dengan klaher yang ini. Kalau yang ini ada sepi pengunci ya. Jadi seperti ini guys. Untuk klaher bambunya kita pakai kunci T ya. Kita dorong, terus kita ketok pakai palu guys. Untuk pengetukannya ini beratur ini ya, bersilangan ya, berurutan gitu guys untuk pengetokannya ya. Jangan searah gitu ya, jadi cari gimana gitu ya. Nah seperti inilah contohnya ya, jadi berurutan kanan kiri gitu guys. Nah ini udah mulai keluar ya, sedikit lagi.
Nah, untuk kelahar bambu ini sudah terbuka ya, seperti ini. Nah, kita tinggal membuka kelahar yang ini ya. Untuk membuka kelahar ini kita buka dulu ini kularnya ya. Nah, oke guys, jadi untuk membuka ini kita pakai obeng min, lalu dipukul berurutan ya. Nah, seperti ini guys. Jadi setelah dibuka, kita buka juga untuk si pen roller ini ya. Nah, oke guys, jadi setelah ini terbuka, kita buka juga pen roller ini guys ya. Nih ya, ada 3 ya. Kita buka pen rollernya. Nah, seperti ini. Lalu kita pisahkan. Lalu tinggal kita buka untuk kelahar ini. Sebelumnya ada ini ya, ada sepi pengunci di sini nih. Kita buka dulu sepi penguncinya atau snap ring. Bentar guys, tangnya hilang ya. Oh, ini guys. Nah, kita buka dulu sepi penguncinya. Nah, sepi penguncinya ini ya. Setelah sepi pengunci dibuka, baru kita pukul untuk kelahar ini menggunakan mata sok 17 ya. Bentar. Oh, nggak masuk guys, berarti mata sok 14 kalau nggak salah ya. Kalau untuk memasukkan bearingnya baru mata sok 14 ya. Nah, mata sok 419 ya kalau untuk memasangkan bearingnya. Kalau untuk membuka mata sok yang lebih kecil. Seperti ini untuk membukanya ya. Nggak masuk guys, kita pakai kunci T aja ya. Nah, ini udah lepas guys untuk bearingnya ya. Lanjut, ini mau saya bersihkan dulu ya. Setelah dibersihkan baru kita ke tahap pemasangan guys. Nah, oke guys, ini untuk part CVT sudah saya bersihkan semuanya ya. Udah bersih semuanya guys ya, sampai ke CVT-nya aja udah kinclong banget ya. Dan ini hujan ya guys ya, mohon maaf nih guys ya kalau ada sedikit berisik ya. Jadi langsung saja kita ke pemasangan bearing puli ya. Bearing bak puli ini, bearing bak CVT guys. Jadi untuk pemasangan bearing bak CVT ini sebenarnya mudah ya, cukup mudah. Nah, ini saya lahun aja ya guys ya, biar nggak lecet bak CVT-nya guys. Karena emang udah lecet ya, jadi biar nggak lecet ya seperti ini. Nah, di dinding sebagian sini boleh dikasih grease ya, biar sedikit mempermudah untuk pemasangannya ya guys ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau dirasa udah, kita langsung ke pemasangan ya guys ya. Kita rata-ratain dulu ya. Kalau udah rata, baru kita main pukul-pukul ya. Nah, biasanya saya menggunakan mata sok 24 ya. Karena ini pas banget. Baru kita pukul ya, setelah dipakai tatakan atau pakai penghantar ya.
Nah, untuk memukulnya ini berurutan ya, jangan searah aja gitu ya, jadi berurutan. Nah, oke guys, ini udah sedikit masuk ya, jadi tinggal sedikit lagi nih guys. Nah, kalau udah suaranya keras seperti ini, nah itu tandanya sudah mentok ya, sudah pas. Jadi kita tinggal memasukkan ring penguncinya lagi guys. Nah, untuk ring penguncinya ini yang gede ya, kita masukkan lagi ring penguncinya guys. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita ke pemasangan bearing puli ya, oke. Nah, oke guys, kita masuk ke pemasangan bearing puli ya. Nih. Untuk pemasangan bearing bambu itu belakang ya, belakangan. Terakhir. Wah. Nah ya, jadi untuk yang bagian enggak tertutup, ini kan yang bagian yang enggak tertutup dan ini bagian tertutup. Untuk bagian tertutup ini disimpan di luar. Jadi seperti ini nanti ya, contohnya. Oke. Jadi untuk pemasangan bearing puli yang bagian atas, ini saya biasanya menggunakan ini dulu ya. Ininya dipakein dulu murnya ya, biar aman gitu guys. Aduh, ini murnya juga udah kemakan ya, udah jelek nih murnya. Nah, ini sampai rata ya, sampai rata nih. Nah, kalau udah rata, dikira-kira udah rata, kita giniin ya. Nah, untuk pemasangan saya menggunakan mata sok 19 nih, karena ngepas ya. Atau yang lebih gedenya 20 ya, 21 bisa ya guys ya. Ini saya biasanya menggunakan mata sok 19, ngepas ya tuh. Oke, langsung saja posisinya gini guys ya, karena yang ini enggak tertutup di bagian dalam dan yang tertutup di bagian luar. Seperti ini guys. Kita pasin dulu ya. Sebelumnya kita kasih grease dulu ya di bagian dindingnya ya. Sisi-sisi ini. Biar mempermudah guys pemasangan bearingnya ya. Nah, kalau dirasa sudah, kita tinggal masukin bearingnya. Kita ratain dulu. Nah, kalau udah, kita pukul menggunakan ini ya. Jadi untuk pemukulannya ya seperti tadi ya. Jangan searah, jadi berurutan ya, kanan kiri atas bawah gitu ya. Nah, ini udah guys ya. Untuk pemasangan bearing puli ini emang udah sedikit ini ya, sedikit mudah. Nah, kecuali bearing bambu nanti agak susah ya. Jadi langsung saja kita tutup lagi, kita kunci lagi ya menggunakan ring pengunci ini. Nah, oke. Ini sudah ngunci. Nah, oke. Selanjutnya kita pasang bearing bambu, guys. Untuk pemasangan bearing bambu, saya biasanya dipasang dulu ya semua nih. Kalau sudah dipasang baru pasang bearing bambu. Biasanya seperti itu ya. Cuman sekarang mempersingkat waktu,
karena ini durasi udah lama ya, jadi langsung saja kita ke pemasangan bearing bambu guys. Nah ya, ini bearing bambunya. Jadi untuk pemasangan bearing bambu, di bagian bearing bambu ini ada seal ya, nih ada seal. Jadi yang ada sealnya di luar ya, jadi yang nggak ada seal di bagian dalam seperti ini. Kalau untuk tulisan ya tulisan ya. Kalau untuk apa namanya, ini yang nggak ada tulisan di bagian dalam gitu ya. Kalau yang ada tulisan di bagian luar seperti ini ya. Nah, jadi langsung saja kita kasih grease atau stempet dulu ya di bagian sisi-sisinya biar mempermudah guys. Nah seperti ini, kita pukul sedikit-sedikit ya sampai dikira-kira udah rata, baru kita pakai ganjel ya atau pakai bos memukulnya ya. Nah ini biasanya agak susah ya, agak sulit untuk meluruskan ini. Nah ini udah lurus, tinggal kita pakaiin bos atau bekasnya tadi ya, bekas bearing bambu tadi bisa ya. Bentar. Nah kita pakaiin bekasnya, kita pukul ya, jadi jangan langsung yang baru dipukul gitu ya. Nah ini sudah ya, jadi ini dilurusin, diratain ya sama yang ini nih, sama di sini ya. Jadi jangan sampai terlalu dalam atau terlalu keluar ya. Jadi seperti inilah penampakannya. Oke, langsung saja kita pasang bagian part-part CVT-nya ya. Untuk pemasangan part-part CVT-nya mau saya skip ya, biar nggak terlalu lama durasinya guys. Oke. Nah oke guys, ini untuk part CVT sudah saya pasangkan semua dan ini sudah nggak ada bunyi sama sekali ya. Ini ketika saya jalan ya, tadi ketika saya jalanin motornya, terus ketika saya puterin bannya udah nggak ada bunyi sama sekali ya. Ini udah adem. Nah dan ban pun muternya ini ya enteng ya, nggak seperti tadi kan berat ya. Kalau ini udah enteng gitu guys ya tuh, dan nggak ada bunyi ya, ini adem. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk video pemasangan bearing bak CVT dan bearing puli ya. Semoga bermanfaat guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.